Berapa? Orang. Oke. Iya, tunggu sebentar. Bentar ya. Udah lengkap, Bu. Nih, baik, terima kasih. Izin saya share screen. Pertemuan 5 kita akan membahas tentang analisis sistem. Jadi analisis sistem itu merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang dia utuh ke dalam komponen yang dimasukkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga bisa diusulkan perbaikan gitu kan. Kemudian ada deskripsi sistemnya, biasanya akan memperhatikan dari sisi input, proses, output, kontrol, balikan, dan lingkungan. Dari kegiatannya yang digunakan untuk mencari permasalahan, biasanya tergantung dari kebutuhan informasi atau mekanisme yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi itu seperti apa. Kemudian metodenya kita bisa berupa pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Jadi kalau observasi itu biasanya memang dari ada dasarnya gitu kan, misalnya dari SOP atau peraturan perundang-undangan gitu. Kemudian untuk observasi itu adalah hal-hal yang memang harus ada. Kemudian nanti dilanjutkan dengan wawancara ketika memang dibutuhkan wawancara yang lebih mendalam. Dan untuk pengambilan sampelnya atau pengambilan evaluasinya, analisisnya itu digunakan sampling atau tidak semua dari eh, sampel yang ada itu atau di tidak semua populasi yang ada itu ada di dalam pengambilan analisis. Jadi hanya sampling atau mengambil sebagian saja. Untuk instrumennya itu berupa lembar observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan juga checklist. Untuk interaksi antara analis sistem dengan user, jadi kita perlu untuk melakukan observasi antara yang dilakukan analisis sistem dengan si pengguna sistem itu sendiri gitu. Jadi dibuat semacam lembar observasi, wawancara, dan akhirnya nanti dari observasi itu akan ada lembar atau hasil dari checklist terkait kesesuaian dari si sistem informasi itu sendiri. User dan informannya itu biasanya berasal dari
Kalau misalnya output itu adalah operational manager atau istilahnya pimpinan, kalau kita mau melihat dari sisi outputnya gitu ya, kita akan mewawancarai dari pimpinan gitu. Tapi kalau kita mau mengevaluasi dari input dan prosesnya, maka itu bisa dari usernya atau si pengguna sistem informasi atau operational workersnya. Begitu ya untuk yang user dan informannya. Langkah analisis sistemnya itu kita melakukan identifikasi masalah. Masalah itu timbul eh, dari kesenjangan yang terjadi pada saat di lapangan dengan yang seharusnya ada, itu seharusnya ada, kita bisa melihat dari kebijakan atau standar operasional prosedurnya untuk mengetahui permasalahan, kemudian nanti baru bisa disimpulkan bahwa itu adalah merupakan masalah atau hambatan. Kemudian ada understand, memahami bagaimana cara kerja dari sistem. Kita membuat gambaran-gambaran, mulai dari input, proses, output, hingga bahkan balikannya. Itu data apa saja yang dibutuhkan dan dihasilkan. Kemudian kita bisa menganalisa sistem, dan akhirnya nanti yang terakhir kita membuat laporan hasil analisis. Kita bahas satu-satu pengidentifikasi masalah. Tadi ya, kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Untuk pengukurannya, kita kesenjangan itu antara capaian kinerja dengan target dan juga indikator. Jadi, kesenjangan dalam arti perbedaan antara yang didapatkan dari hasil dengan target ataupun indikator yang ada. Kemudian kesenjangan antara aktivitas di lapangan dengan SOP atau standar operasional prosedur. Jadi misalnya harusnya seorang petugas itu ketika melakukan pelayanan kesehatan, misalnya senyum sapa salam dan menanyakan tanda pengenal, tapi ternyata pada saat di lapangan si petugas tidak menanyakan, nah itu sudah merupakan masalah gitu ya. Kemudian kesenjangan capaian kinerja dengan periode yang sebelumnya, misalnya harusnya cakupan untuk imunisasi itu 100%, tetapi pada kenyataannya pada bulan ini itu hanya 80%, padahal yang bulan sebelumnya itu bisa 100%, nah itu adalah kesenjangan juga. Atau kita bisa membandingkan dengan skala yang lebih luas, tidak hanya per bulan sebelumnya, atau bahkan kita membandingkan dengan instansi lain. Atau kita bisa melihat dari tren kunjungan, tren dari penyakit menular yang ada, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam identifikasi masalah. Kemudian jenis masalah, kalau kita berbicara tentang penyakit, biasanya masalah kesehatan itu akan terlihat dari insiden. Insiden itu merupakan kasus baru yang ada. Kalau yang prevalence, ketika kita berbicara prevalence, itu adalah jumlah penyakit baru dan penyakit lama, itu masuk ke dalam prevalence. Tapi kalau tren, tren itu adalah perkembangan suatu penyakit yang dilihat em, Ide. selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian ada severity dan juga ranking. Severity itu misalnya pembanding. Kemudian ada pembuatan ranking, mana penyakit yang paling banyak muncul. Ataupun dari sisi kematian ada growth death rate atau angka kematian kasar, AKI, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan case fatality rate. Kalau case fatality rate itu adalah jumlah kasus kematian pada suatu penyakit tertentu, itu case fatality rate. Kemudian dari kinerja bisa kita melihat masalahnya misalnya dari mutu, kemudian cakupan dari pelayanan, uji dalam arti uji itu adalah cakupan imunisasi, standar error, dan CDR juga masuk ke dalam kinerja suatu pelayanan. Kalau dari sistem, masalah bisa dilihat dari sisi input, proses, dan juga output. Kalau input biasanya kita berbicara tentang em, sumber daya apa saja yang kira-kira dibutuhkan, sarana prasarana yang ada, yang kiranya dibutuhkan dan tapi ternyata belum ada.
form-form seperti itu metodenya dan prosesnya bisa ke arah standar operasional prosedurnya ada atau tidak, kemudian juknis atau petunjuk teknisnya ada atau tidak, outputnya berupa apa, misalnya jumlah kasus ataupun tahu jumlah risiko, bisa mengetahui kenaikan dan penurunan kasus seperti itu dari sisi sistem. Prioritas masalah kita bisa menggunakan beberapa metode, bisa kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau metode kuantitatif, kita bisa menggunakan metode Delbecq, itu melihat besarnya masalah, kegawatan, biaya, dan juga kemudahan. Kemudian kalau metode Hanlon yang kuantitatif, itu bisa dari PERL, yaitu Propriety, Economic Feasibility, Acceptability, atau Resourceability dan Legality. Atau metode CALT, ada capability, accessibility, readiness, dan leverage. Ada Pareto ataupun NGT. Seperti itu. Itu kuantitatif. Kalau yang kualitatif, ada metode Hanlon yang kualitatif. Kita membandingkan, kemudian ada metode Delphi, metode diskusi atau brainstorming, atau metode brainwriting. Kalau memahami kerja sistem, kita bisa mendeskripsikan masing-masing komponen sistem, mulai dari input, proses, output, outcome, impact, feedback, control, ataupun environment-nya. Ini analisis sistem. Analisis ini adalah bagaimana kita bisa melakukan penelitian di dalam suatu sistem, biasanya dengan metode atau kriteria Wilkinson, yaitu relevance, itu sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna atau pemakai dari sistem itu seperti apa, apakah ada kekurangan dari sistem yang dibangun atau tidak. Kemudian ada kapasitas sistem, kemudian efisiensi sistem, timelines, ketepatan waktu dalam menghasilkan informasinya seperti apa, accessibility, kemudahan akses, flexibility, keluasan sistem, kemudian akurasi, ketepatan nilai dari suatu informasi, reliability, keandalan sistem, security, dari keamanan sistem, dan dari sisi ekonomi, nilai ekonomis dari sistem, dan simplicity-nya, kemudahan sistem itu bagaimana bisa digunakan dengan baik gitu ya. Jadi ini komponen-komponen yang digunakan untuk analisis sistem. Ini laporannya, kira-kira apa saja yang nanti disusun dalam suatu analisis sistem. Apa saja jenis dan spesifikasi dari sistem yang ada, mengapa sistem ini ada, atau dalam arti latar belakang apa sih sehingga sistem informasi itu disusun, bagian atau strukturnya bagaimana, siapa saja yang terkait dalam penyusunan sistem, di mana dikerjakan, kapan dilakukan atau dilaporkan frekuensinya, kemudian biaya dan bagaimana dilakukan, baik itu sumber data, hasil keluaran, kesesuaian dengan harapan atau bagaimana indikator, tujuan dan targetnya, dan fungsi keluarannya seperti apa. Ini variabel dalam analisis sistem, ada uraian 5M atau 4W, 5M, man, money, material, mesin, metode, kemudian ada form dan instrumen yang dipakai sistem, variabel yang digunakan kira-kira apa saja ya, kemudian jenis dan sumber data yang dibutuhkan, indikator yang kira-kira dipakai apa, kesesuaian indikator yang digunakan, mekanisme dan uraian proses pengumpulan data, mekanisme dan uraian proses pengolahan, analisa data, interpretasi, sampai ke diseminasi. Kalau kita berbicara diseminasi, ini berarti penyebarluasan informasi yang dihasilkan itu bagaimana. Kemudian ada kesesuaian proses sistem yang berjalan, serta pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan. Ini tabel analisis sistemnya dari human resource, itu dari sisi input prosesnya bagaimana, materialnya, money, organisasional atau manajemennya, kemudian yang di bawah baru permasalahan apa yang kira-kira dihadapi dari sisi input, proses, output itu dijabarkan satu-satu. Upaya pemecahan masalah biasanya kita menggunakan computer based information
mengidentifikasi berbagai alternatif solusinya, mulai dari kita membuat brainstorming, join application design, jadi membuat desain baru dari sistem informasi yang ada, dan evaluasi berbagai alternatif solusi dan memilih solusi yang terbaiknya seperti apa. Ini pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer, biasanya ada standalone software, penggunaan basis data, software berbasis jaringan, penggunaan jaringan, internet atau geografis information system dilengkapi, sistem pakar ataupun sistem pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer. Ini pemodelan sistem, ada flow organisasi sistem, kemudian algoritma sistem, diagram konteks, flowchart sistem, model data flow diagram, kemudian ada penyusunan kamus data dari data yang ada, database struktur, entity relationship diagram, flowchart program prototype, interface output, dan interface input. Jadi interface ini dalam arti adalah desain dari sistem informasinya seperti apa. Kurang lebih itu terkait analisis sistem, mungkin ada yang mau didiskusikan. Belum ada yang ditanyakan mungkin. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke pertemuan 6 sih. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Hmm. Tadi sudah kita bahas tentang analisis sistem, kita sekarang ke pendekatan sistem dan pengambilan keputusan. Em, Tadi ciri-ciri sistem kan sudah banyak dibahas di analisis, di mana sebelum-sebelumnya kita juga membahas tentang sistem, ada pencapaian tujuan, ada kesatuan usaha, ada masukan atau istilahnya input, proses output, kontrol, balikan, dan juga lingkungan. Kemudian ada hubungan yang saling teratur karena dia berstruktur, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi anak pimpin cabangnya begitu berjenjang, ada sistem, ada subsistem dan suprasistem. Kalau suprasistem itu yang paling kecil lagi di bawah, biasanya yang berhubungan langsung dengan yang paling bawah gitu ya. Kalau subsistem biasanya itu lebih ke manajer. Kalau sistem biasanya lebih ke arah pusat atau misalnya direktur seperti itu. Ini skema sistem selalu berputar tentang input, proses output, outcome, impact, dan juga feedback. Jadi di sini untuk kontrol dan lingkungan itu ada di dalam
skema sistem yaitu input proses output. Nah, kalau outcome itu adalah perubahan pada perilaku dan lingkungan yang diharapkan. Nah, kalau impact itu dampaknya kira-kira dari sistem itu apa, begitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang input, input itu adalah sumber daya dan kebutuhan baik itu data ataupun sarana prasarana. Nah, proses itu berisi tentang aktivitas, output berupa hasil dari proses ataupun aktivitasnya itu sendiri. Nah, setelah terjadi output, maka akan ada feedback. Nah, feedback ini berupa laporan dan umpan balik. Dia bisa ke arah proses untuk aktivitasnya diperbaiki, kemudian menghasilkan output yang baru, atau nanti tergantung dari si kontrol atau lingkungan sistem itu sendiri. Ini skema sistem secara garis besar gitu ya. Input ini dari sisi itu ada sumber daya manusia, kemudian dari material ada form atau instrumen, hardware dan software. Metode ada berupa prosedur dan tata cara. Nah, masukan yang diolah sistem berupa materi dan juga masalah, dan masukan yang dibutuhkan itu berupa SDM, uang, perlengkapan, peralatan, dan bahan lain. Kalau untuk kebutuhan sistem itu menunjang upaya kesehatan misalnya dari jenis data, sumber data, target, dan juga indikator. Ada juga istilahnya penggunaan instrumen pada pengumpulan data, sumber data dalam pengolahan dan pemanfaatan data informasi yang ada. Kalau dari sisi proses, bagaimana sih kita bisa mengubah input yang ada menjadi informasi yang berguna untuk penggunaan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan atau pengendalian dan evaluasi. Ada juga unsur sistem yang mengolah data sehingga dihasilkan keluaran. Nah, pengorganisasian dan tata kerja itu meliputi aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kerjasama antar unit, dan kerjasama antar unit pengelola. Kalau di dalam manajemen data itu ada pengumpulan dan pencatatan data, kompilasi. Kompilasi itu menggabungkan berbagai sumber data. Akhirnya nanti akan ada analisis data dan interpretasi data. Output sendiri adalah hasil kerja langsung sistem. Bisa dilihat misalnya besaran jumlah kasus ataupun jumlah kematian yang ada, berapa cakupan imunisasi atau vaksin, dan sebagainya. Ada informasi yang dihasilkan di sana. Ada cakupan indikator atau target, misalnya 100% orang mendapatkan imunisasi. Ada juga penyimpanan informasi ketika informasi itu dia berupa rekam kesehatan gitu kan. Kalau dia elektronik nanti akan disimpan selama 25 tahun, tapi kalau bukan elektronik nanti disimpan kurang lebih selama 5 tahun, misalnya seperti itu. Kemudian ada penyebarluasan atau diseminasi informasi dari hasil yang dianalisa, kemudian ada pendayagunaan informasi yang dihasilkan dan pemanfaatan informasinya. Kalau balikan, kontrol dan juga lingkungan, balikan berfungsi untuk memperbaiki proses keluaran sesuai dengan tujuan. Kontrol itu adalah kita bisa mengendalikan sistem pada bagian mana yang kira-kira sistem itu em, mengalami permasalahan atau kendala, nanti bisa segera dikontrol, kendalanya diatasi atau dihilangkan supaya sistemnya bisa berjalan dengan baik lagi. Kalau lingkungan itu adalah tempat sistem itu sendiri, bagaimana sih interaksi yang terjadi pada sistem seperti skema yang tadi ada itu. Pendekatan sistem ketika data yang ada diolah menjadi sebuah informasi, itu melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, yang nantinya informasi yang dihasilkan ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan berupa tindakan untuk bisa mencapai tujuan dari suatu organisasi. Sehingga pendekatan sistem ini adalah metode pemecahan masalah dengan memandang bahwa suatu objek atau permasalahan sebagai suatu sistem yang merancang berbagai mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan kenapa harus ada pendekatan sistem itu adalah agar fungsi dari keseluruhan dari sistem itu bisa dipelajari atau bisa diperbaiki, yang mana sistem itu tidak sederhana tetapi bersifat kompleks dan rumit,
ada banyak permasalahan yang harus ditangani secara lintas sektor dan banyaknya tujuan pada bagian terkait mempunyai saling bertentangan gitu ya. Jadi terkadang antara input dan juga output biasanya tidak sinkron, di mana misalnya dari sisi input harusnya ada jumlah kasus, tetapi di output langsung bisa keluar besaran persentase kasus yang dihasilkan dari suatu sistem, itu kan nggak nyambung gitu ya. Jadi itu perlu ada perbaikan. Metodenya bisa siklus hidup pengembangan sistem, desainnya berupa operational research, itu adalah penelitian pada suatu sistem dengan mekanisme yang sedang berjalan, dan pendekatannya bisa tadi kualitatif ataupun kuantitatif dengan tujuan kita mengidentifikasi masalah yang secara operasional, evaluasi operasional sistem, dan alternatif pemecahan masalahnya. Ini contoh atau istilahnya skema untuk siklus hidup pengembangan sistem, di mana dalam suatu sistem yang dikembangkan atau sistem yang ada itu pasti akan ada kebijakan dan perancangan sistem. Kemudian nanti akan ada analisis sistem. Setelah dianalisis, kemudian ternyata ada perubahan yang perlu dilakukan. Akhirnya nanti membuat desain sistem secara umum. Setelah membuat desain sistem secara umum, nanti akan membuat desain sistem terinci. Akhirnya nanti ada seleksi sistem. Ini akan dibantu oleh si pengguna atau pemakai sistem untuk seleksinya, apakah sistem yang diperbaiki bisa diterapkan atau tidak. Setelah ada evaluasi atau seleksi sistem, akhirnya akan ada penerapan sistem atau aplikasi dari pelaksanaan sistem itu sendiri. Setelah diterapkan, tetap dilakukan perawatan sistem dengan cara melakukan evaluasi secara kontinu, baik itu 6 bulan atau setahun sekali, sampai akhirnya kembali lagi ke kebijakan dan perancangan sistem. Begitu seterusnya siklus pengembangan sistem. Jadi siklus ini tidak bisa diputus begitu ya. Jadi berjalan secara kontinu. Langkahnya bisa tadi analisis sistem yang di pertemuan sebelumnya, kemudian ada desain dan perancangan sistem, dan manajemen sistem. Analisis sistem tadi sudah kita bahas, langkahnya penetapan sistem yang akan dipelajari apa, penetapan langkah, pengumpulan data, pengkajian, penyusunan deskripsi, pengenalan identifikasi, dan perumusan masalah dari sistem. Kemudian kalau kita desain sistem atau membuat sistem, kita menetapkan dulu tujuannya, apa saja spesifikasi masukan dan muarannya, pengembangan alternatif mekanisme dan prosedur sistem, dan identifikasi lingkungan sistem, kemudian pemilihan model terbaik, dan kemudian nanti bisa dilakukan uji coba model dan rekomendasi untuk penerapannya. Manajemen sistem yang dimaksud ada implementasi dari sistem itu sendiri, kemudian melakukan evaluasi, dan akhirnya di bagian pemeliharaan sistem itu masuk di dalam manajemen sistem. Langkah pengembangan, karena dalam suatu sistem itu tidak mungkin bergerak di satu bidang kesehatan saja, pasti membutuhkan bidang lain untuk saling bersinergi. Akhirnya yang pertama, kita membentuk tim untuk pengembangan sistem, kemudian menganalisa sistem yang sudah ada, apa yang kurang dan perlu ditambah, kemudian menyatakan tujuan yang lebih spesifik, jelas, dan terukur untuk memperoleh prioritas dari pembangunan sistem, mengevaluasi alternatif rancangan dan perlengkapan sistem, melakukan analisa biaya dari pengembangan sistem itu sendiri, dan melakukan penerapan dari sistem dan untuk dilakukan tinjauan ulang. Ini skema ketika kita melakukan pengembangan dari sistem, ada masalah yang ada itu bisa berasal dari elemen sistem secara konseptual atau keadaan yang diinginkan, karena adanya standar dan informasi yang saat ini menjadi tuntutan, yang akhirnya membutuhkan pemecahan masalah dari alternatif solusi ataupun pengendalian kendala yang ada, supaya permasalahan yang ada tidak menghambat dari sistem yang ada. Ini sistem informasi dan indikator bahwa dari skema ataupun komponen sistem, input proses output, maka harus ada indikator. Indikator ini nanti akan digunakan untuk evaluasi dari sistem.
Latihannya tidak usah. Kurang lebih itu terkait dari pendekatan sistem, latihannya bisa diabaikan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan dilanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Oke. Materi sudah saya kirim ke tele yang menghubungi saya. Gitu. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.